Halo Bapak Ibu, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dr. Arta Sunjaya. Saat ini saya bekerja di Binus University sebagai PPS Graduate Publication Unit Manager, dan saya juga menjabat sebagai faculty member di PPS Master Program dan Sistem Formasi Bapak Ibu. Hari ini saya akan sharing terkait dengan topik bagaimana mencari jurnal melalui database atau daftar publication yang dikeluarkan oleh scopus.com. Jadi Bapak Ibu bisa buka di websitenya elsevier.com atau scopus.com. Di bagian bawah itu biasanya ada how Scopus work. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sana, atau Bapak Ibu bisa follow link ini gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu download file ini, ya, download source title list. Ya. Jadi title ini, ya, atau file ini berisi semua jurnal yang terindeks di Scopus, ya, termasuk yang di discontinue. Ya. Jadi Scopus ini ya mungkin satu-satunya jurnal yang lembaga pengindeks ya yang bisa mendiscontinue sebuah jurnal gitu. Ya. Nah, ini tampilannya. Jadi saya melakukan beberapa filtering ya Bapak Ibu ya. Jadi ini biasanya yang saya pakai pada saat saya ingin hunting jurnal Bapak Ibu, atau mencari potential outlet ya. Nah, pertama kita pastikan gitu ya, jurnal itu aktif Bapak Ibu. Jadi ada beberapa jurnal yang mungkin tidak aktif lagi gitu ya. Jadi pastikan kita tidak submit ke sana ya, karena kalau dia tidak aktif dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa saja kita ya tertipu Bapak Ibu. Ya, maka dari itu pastikan jurnal itu aktif Bapak Ibu. Ya. Kemudian coverage area ini juga kita bisa gunakan untuk melakukan filtering Bapak Ibu. Jadi makin tua jurnal itu biasanya akan makin prominent Bapak Ibu. Makin baru terindeks, ya biasanya ya ibaratkan kayak countries gitu ya, ada yang develop, ada yang masih emerging. Nah kita kalau masih baru belajar, kita bisa cari yang emerging jurnal Bapak Ibu, yang baru terindeks mungkin setahun, 2 tahun, ya, atau di bawah 5 tahun gitu ya. Atau kita bisa cari jurnal-jurnal yang memang kalau memang riset kita bagus ya Bapak Ibu ya, cukup kontroversial, cukup ada sesuatu yang baru, temuan baru di situ ya. Mungkin kita bisa cari jurnal-jurnal yang prominent di situ ya, yang top di situ ya, di bidang itu. Kemudian filter yang kedua biasanya kita cari dari, pastikan dia tidak discontinue Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya karena bahasa kita umumnya adalah Inggris gitu ya, bahasa BBB yang kita pahami adalah Inggris, kita pastikan jurnal tersebut menerima bahasa Inggris. Ya. Ada nggak yang lain? Ada. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa Prancis, bahasa China, bahasa Arab gitu ya. Ada. Ya. Kemudian di yang agak ujung gitu ya, yang di kolom X ini ya. Nah, kalau bidang kita social science, nah kita bisa pilih bidangnya adalah social science. Maka nanti jurnal-jurnal yang muncul di sini adalah jurnal-jurnal yang di bidang social science. Atau kalau kita mau lebih spesifik lagi, fokus dan scope dari atau topik kita riset kita itu adalah business and management. Nah, kita bisa filter juga Bapak Ibu. Bidangnya adalah business and management. Jadi jurnal-jurnal yang muncul ini adalah jurnal-jurnal yang di bidang business, management, and accounting, gitu. Ya, bisa saja satu jurnal ini nanti seperti tadi ya punya irisan dengan bidang yang lain, sangat dimungkinkan Bapak Ibu. Ya, jadi minimal untuk di bidang business and management, ini cara kita untuk mencari list di sini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang lebih emerging lagi, nah ini yang baru ya. Jadi ibaratkan yang worksheet ini ya, ini adalah jurnal yang masih baru terindeks. Ada yang
baru sebulan, ada yang baru kemarin sore gitu ya. Ada juga Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Scopus mencantumkan semua itu di worksheet yang ini. Ya. Nah, problemnya apa? Satu saja. Kadang-kadang kita nggak tahu fokus skopnya apa. Nah, memang menunggu waktu untuk muncul di slide yang sebelumnya ini atau di file sebelumnya ini kadang-kadang butuh waktu kira-kira 1-6 bulan gitu baru muncul gitu ya. Nah, tapi dari sini kita juga bisa mencari-cari gitu ya. Contoh kita search ya. Ada nggak mungkin yang manajemen gitu, ya. Nanti dia akan munculkan tuh ya. Kadang-kadang dari title saja kita bisa mengira-ngira gitu ya. Atau ya kita coba lihat dari title jurnalnya itu, kemudian kita search di Google. Ya. Nah, untuk kita explore lebih jauh gitu ya. Dan memang sekarang trennya adalah jurnal-jurnal yang masuk di Scopus itu adalah yang sangat niche gitu ya. Jadi kalau jurnalnya terlalu umum gitu ya, contoh di manajemen saja gitu, itu mungkin akan susah tembusnya gitu. Jadi mereka juga mintanya dari tim CSIP juga mintanya adalah yang unik Bapak Ibu. Ya, jadi mencarinya juga akhirnya apa? Butuh proses Bapak Ibu. Ya, tapi ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan potensial jurnal yang ya di saat kita butuh cepat mungkin ini salah satu kandidatnya gitu. Ya. Di saat kita mungkin belum perlu ada kuartilnya gitu ya untuk keperluan studi gitu ya. Mungkin kampusnya belum atau prodinya belum mensyaratkan oke, harus kuartil berapa. Ini sangat potensial karena apa? List di sini pasti terhadap Scopus. Kalau dicari di Scopus pasti ada gitu. Ya. Nah, yang kita perlu waspadai adalah discontinued title list. Ya, jadi ini adalah jurnal-jurnal yang dipandang oleh tim CSIP tidak kredibel, Bapak Ibu, atau melanggar etika publikasi, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah source title-nya. Ya. Kemudian dari publisher-nya, dari publisher mana, alasannya apa, gitu. Ya. Dan kapan dia itu akan discontinue? Ya, jadi per kapan? Ya, jadi ini yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu. Ya, kita submit ke sana, ya, posisinya dalam ini nggak, gitu. Atau di luar volume dan isu ini nggak, gitu. Kalau iya, berarti kemungkinan paper kita nggak akan ada di Scopus, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang kita perlu hati-hati. Nah, di sini saya akan memberikan kira-kira parameternya, Bapak Ibu. Tidak menjadi sebuah apa ya istilahnya kepastian juga ya, tapi parameternya kira-kira kalau ketemu indikasinya seperti ini gitu ya, seperti yang ada 4 ini ya, itu kemungkinan jurnal itu akan didiscontinue atau conference itu akan didiscontinue. Ya. Jadi yang pertama adalah matrix dan benchmark. Jadi biasanya tim CSIP Scopus itu karena mereka sudah cukup advance ya teknologinya, mereka bisa measure ya bagaimana performance dari jurnal yang terindeks di Scopus. Ya, jadi too much self-citation akan menjadi masalah. Pertumbuhan citationnya terlalu masif, masalah. Set score-nya turun, ya itu juga masalah. Artinya apa? Dibandingkan dengan yang sebidang gitu ya, outlier Bapak Ibu. Nah, yang outlier ini biasanya akan masuk radar tim CSIP-nya Scopus untuk direvaluasi. Ya. Terus yang kedua adalah publication concern. Nah, ini biasanya di-flag oleh Scopus atau research community, Bapak Ibu. Jadi, kadang-kadang ada komunitas riset atau individu yang mungkin melaporkan gitu ya ke Scopus bahwa pertama, jurnal ini tidak melakukan peer review dengan baik. Nah, kita bisa lapor, Bapak Ibu. Nah, ini akan di-flag oleh Scopus. Nah, akan direvaluasi oleh Scopus. Nah, nanti akan ditentukan. Oke, continue atau tidak. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah radar. Ya. Nah, ini adalah rapid atau unexplainable change
to number of article published. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan gitu ya, ada jurnal yang baru terindeks, kemarin-kemarin terbitnya 20 paper, begitu terindeks terbitnya 200 paper, itu umurnya tidak akan lama di Scopus. Karena apa? Mereka kan masuk radar. Ya. Atau bisa juga case yang lain adalah begitu masuk Scopus, diisi oleh satu institusi atau satu negara tertentu. Ya. Karena Scopus mensyaratkan 5 negara, 3 benua, sorry. Ya. Jadi harus ada diversity secara internasional. Ya, jadi Bapak Ibu bisa juga mengidentifikasi sendiri sebenarnya. Oke, ini ada tanda-tanda terindeks keluar nggak dari Liga Scopus Bapak Ibu, dari 3 aspek yang tadi. Ya, yang kemudian yang terakhirnya adalah continuous curation. Jadi memang ada beberapa case ya, biasanya kalau jurnal baru terindeks itu dalam 2 tahun itu akan direvaluasi terus oleh Scopus ya, apakah performance-nya baik atau tidak gitu ya. Jadi ada masuk memang automatic by internal selection, itu akan di curation Bapak Ibu, akan direvaluasi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ya bisa terpengaruh oleh 3 yang tadi itu ya, bisa juga gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini merupakan sharing terakhir atau slide terakhir dari saya ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan insight ya, dari bagaimana kita berburu jurnal untuk publikasi ya, baik untuk keperluan kelulusan studi kita atau kenaikan pangkat kita ya. Jadi itu dari saya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat Bapak Ibu.